Alhamdulillah. Wal'an dakhalna ila syahril Ramadan al-mubarak. Alhamdulillah, sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan. Bahkan walhamdulillah kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Maka ini adalah suatu nikmat pemberian yang harus kita syukuri. Karena ini nikmat yang paling besar. Karena kata Rasul dalam hadis, beliau bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala ma fatata'arradu li nafahatih." Kata Rasul, dalam kurun waktu 1 tahun, dari Muharram, Safar sampai Zulhijjah, ada satu masa yang di masa itu kalian mudah untuk dekat dengan Allah. Mudah. Di masa itu kata Rasul, kalian mudah untuk dapat cintanya Allah. Di masa itu kalian mudah untuk mendapat perhatian khusus dari Allah. Nah, kapan masanya? Yakni masanya adalah di bulan Ramadan. Makanya Rasul ketika masuk bulan Ramadan, di ujung-ujung di ujung-ujung Sya'ban, itu Rasul memberikan pengumuman. Jadi di Mekah waktu itu, Pak, ada suatu tempat yang dipakai untuk mengumumkan pengumuman penting. Yang penting saja. Misalkan pengumuman berita perang, pengumuman ada suatu musibah, pengumuman seorang kepala suku, raja, kepada suku yang dipimpinnya. Jadi ini khusus untuk pengumuman penting. Nah, Rasul ketika di ujung Sya'ban, Rasul memberikan pengumuman di tempat itu. Apa kata Rasul? Ayyuhan nas, qad azallukum syahrun azimun mubarak. Kata Rasul, wahai orang-orang. Maknanya umum. Yang disuruh oleh Rasul umum. Bukan cuma ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim, bukan. Tapi ayyuhan nas, artinya umum. Semuanya disuruh oleh Rasul. Semuanya diperingatkan oleh Rasul, yang muslim maupun yang jangan yang kafir, Pak, nanti kena penalti kita. Yang non muslim. Di zaman Rasul sudah ada non muslim. Seakan-akan Rasul bilang, wahai orang-orang non muslim, berhenti dulu perang. Itu kan orang Arab kan hobi perang, Pak. Kata Rasul seakan-akan, wahai orang non-muslim, berhenti dulu perang. Karena musim ini, musim Ramadan, adalah musim tenang. Tidak boleh ada perang. Ini pengumuman penting. Lalu untuk muslim, kata Rasul seakan-akan, wahai orang muslim, tingkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kalian. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini bulan pelantikan wali-wali. Jadi bukan cuma PNS, P3K yang dilantik, Pak. Wali pun dilantik. Wali Allah dilantiknya kapan? Bulan Ramadan. Jadi kata Arif billah, kata ulama-ulama yang makrifat kepada Allah, katanya di bulan Rajab itu ada 313 wali yang diangkat jadi wali, dilantiknya di bulan Rajab. Nanti di Sya'ban ada lagi wali yang dilantik. Di Ramadan paling banyak ini, ribuan. Artinya apa?
tadi sangat mudah untuk kita dekat dan mendapat perhatian khusus, mendapat kedudukan khusus. Nah, ini di bulan Ramadan. Maka tingkatkan amal ibadah. Itu peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salik-salik. Ini orang-orang yang bersuluk. Di Aceh banyak nih. Di Jawa. Salik. Salik artinya orang yang bersuluk. Bersuluk ini orang-orang yang dia habiskan sisa hidupnya untuk sampai kepada kedudukan yang dekat dengan Allah. Maka salik-salik itu kalau masuk bulan Ramadan dia suluk. Kalau di Aceh itu siang malam mereka itikaf 30 hari full. Ibu-ibu, nenek-nenek, ada yang bawa cucu. Apa kerjanya di surau itu? Zikir ribuan kali, hitungannya ribuan. Ini kerjaannya salik untuk sampai kepada kedudukan. Ini adalah uswatun hasanah. Ini adalah contoh yang baik. Kemarin sempat viral di media sosial. Zikir ditutup pakai sorban. Itu di Aceh. Supaya apa? Katanya supaya zikirnya khusyuk. Kita yang tak bisa 24 jam 30 hari di bulan Ramadan duduk di masjid, kita tetap bersuluk. Suluknya apa? Zikir. Zikirnya dalam hati. Zikir ringan saja. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ringan zikirnya. Tapi kata Rasul besar fadilahnya, berat timbangannya itu kalimat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa kita dawamkan zikir ini, bisa kita dawamkan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan kita atau pembicaraan kita pada majelis kita yang mulia ini yakni seputar Ramadan. Kalau kata Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu, dalam kitab itu kata beliau babu wujubi shaumi Ramadan wa bayani fadli syiyami wa ma yata'allaqu bih. Atau kata Imam Al-Habib Abdullah bin Tahir bin Husain Al-Ba'lawi dalam kitab beliau itu, kalau datang Ramadan ngajinya faslun yajibu shaumu syahri Ramadan ala kulli mukallafin muslimin wala yasihu min haidin wa nufasah. Jadi khusus ngajinya tentang Ramadan. Muaranya sama dalam ayat Al-Baqarah 186. Qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi banyak kitab yang berbicara tentang bab siam, rujukan ayatnya ini Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah di ayat ini. Amin. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian. Ai bimakna furidu ala umamis sabiqah, diwajibkan puasa Ramadan itu juga kepada umat-umat terdahulu. Jadi selain umat Nabi Muhammad, umat terdahulu juga diwajibkan
diperintahkan untuk puasa Ramadan. Kata Imam al-Mufassirin, imamnya ulama tafsir, Imam Abdullah bin Abbas, kata Imam Abdullah bin Abbas, yang diwajibkan, yang diperintahkan untuk puasa Ramadan itu adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi kata Imam Ibnu Abbas, Yahudi dan Nasrani zaman dulu juga diperintahkan bulan Ramadan puasa 30 hari. Tapi mereka menyalahi aturan. Yahudi ketika diperintah puasa Ramadan, kata Yahudi, kami tidak galak puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini puasa musim panas. Jadi kami cuma galak puasa setahun 1 hari. Di 10 Asyura, 10 Muharram, berubah dari Ramadan menjadi Muharram. Ini macam-macam mengucap-ucap lagi. Ini Yahudi. Puasa setahun sekali, sehari. Ini Yahudi. Cuma kalau bapak ibu jingok wong di Palembang ni puasa 2 hari. Awal Ramadan dengan akhir Ramadan. Ini aku tak tahu agama apa. Nyerah aku. Awal Ramadan dengan akhir Ramadan. Dikatakan Yahudi lebih sehari. Dikatakan Muslim kurang 28 hari. Ya. Itu juga dengan Nasrani. Nasrani juga diperintahkan untuk puasa di bulan Ramadan. Cuma mereka menyalahi aturan. Datang petatang petenteng, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, itu kan yang berkuasa ahlul rahib-rahib mereka, ustad-ustad mereka ibaratnya itu, pemuka-pemuka mereka. Kata pemuka-pemuka Nasrani itu, kita tidak usah puasa Ramadan. Ramadan ini musim panas. Nak muno itu, musim panas disuruh tidak makan, tidak minum. Jadi mak mana kata umatnya, kita ubah jadi musim dingin. Kreatif. Kita tidak usah puasa Ramadan karena musim panas, kita ubah jadi musim dingin. Payuh uji umatnya, berubah jadi musim dingin. Kata pemuka Nasrani pula, karena kita sudah mengubah perintah Tuhan yang awalnya musim panas berubah jadi musim dingin, kita tambahi 10 hari, jadi 40 hari. Ini macam-macam mengucap-ucap belum. 40 hari puasa Ramadan di musim dingin. Datang Raja Nasrani. Kata rajanya, aku rasa kurang 40 hari, kita tambah 7 hari, jadi 47 hari. La haula wala. Mati raja itu, naik raja baru. Kata raja baru, raja dulu nambah 7 hari, kita genapkan jadi 50 hari. La haula wala. Jadi puasa itu bukan ngikut Tuhan, ngikut pemuka mereka. Ini kata Imam Ibnu Abbas, poinnya adalah bahwa umat terdahulu juga diperintahkan puasa bulan Ramadan. Sekarang kujingo umat muslim ini lah tak galak kalah dengan Nasrani. Ada itu yang kalau panas hari itu dari subuh ke zuhur berbuka dia jam 2. Malah kasum tu bika aman tu. Cuma kalau hari itu dingin, hujan dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, hujan dingin sampai maghrib. Ini 11-12 dengan Nasrani. Hati-hati ini. Umat terdahulu juga puasa, diperintah puasa Ramadan, tapi mereka mengubah aturan. Kalau kita umat muslim ini, kita patuh. Kalau diperintah Tuhan 30 hari, 30 harinya, tak galaknya lebih sehari itu. Kalau pacak puasanya ikut NU, lebaran Muhammadiyah, tak galaknya lebih sehari. Inilah berkahnya umat Nabi Muhammad ini. Patuh dengan perintah. La ilaha illallah. Itu tadi pendapat ulama yang
mengatakan umat terdahulu juga diperintah bulan Ramadan puasa. Lalu menurut Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi, yang kita kenal dengan Imam Qurtubi, ada tafsirnya tafsir Qurtubi. Ketika Imam Qurtubi menafsirkan ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, beliau menafsirkan dengan ayat lain dalam Al-Maidah. Apa bunyi ayatnya? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kata Imam Qurtubi, beda. Ramadan cuma khusus untuk umat Muhammad. Jadi setiap umat itu memiliki syariatnya masing-masing. Puasanya ada aturannya masing-masing, sholatnya ada aturan masing-masing. Kata Imam Qurtubi, khusus Ramadan, khusus umat Nabi Muhammad. Cuma ada yang sama, kata beliau. Tentang puasa ini ada yang sama. Apa yang sama umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu? Yang sama adalah puasa 3 hari setiap bulan. Ada yang mengatakan Ayyamul Bid. Kata Imam Qurtubi, puasa 3 hari setiap bulan ini sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Jadi sudah lama ini. Ada sama, cuma khusus Ramadan, kata Imam Qurtubi, khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ramadan membawa berkah bagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sedikit pengulangan pembicaraan mengenai bulan suci Ramadan. Lalu masuk ke fadilah Ramadan. Fadlis syami ala bayani wa ma yata'allaqu bih. Kata Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, setelah menjelaskan Ramadan, kata beliau penting dijelaskan fadilah Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengenai fadilah Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul, sesungguhnya bulan Ramadan ini innal hasanat mudha'afah wad da'awat mustajabah. 2 saja. Yang pertama, bulan Ramadan ini kata Rasul al hasanat mudha'afah. Amal ibadah pahalanya dilipat ganda oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, kata Rasul, man taqarraba ilallahi bi khaslatin min khairan fihi faka'annama taqarraba bi faridatin fi ghairi wa man taqarraba fi bi faridatin faka'annama taqarraba bi sab'ina faridah fi ma siwa. Kata Nabi Muhammad, siapa yang beramal ibadah dengan ibadah sunnah, pahalanya ibadah sunnah ini seperti ibadah wajib. Jadi amalan-amalan sunnah kita, nilai pahalanya nilai pahala ibadah wajib. Seperti tarawih kita berjamaah, ini kan sunnah, tapi bernilai wajib di bulan Ramadan, pahalanya. Begitu juga dengan tahajud kita, duha kita. Terutama yang sering saya sampaikan, bicarakan adalah sholat sunat awabin. Sholat sunat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Kata Rasul, hadis riwayat Abu Hurairah, man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat lam yatakallam fiha bainahunna bisu'in adilna lahu bi ibadati sintai asyara syahra. Kata Rasul, siapa yang sholat 6 rakaat, sholat sunnah 6 rakaat antara maghrib isya, maka pahalanya ibarat beribadah 12 tahun. Satu hari sholat sunat awabin, kita ibarat beribadah wajib 12 tahun. Kalau awabin terus kita
30 hari selama Ramadan ini artinya ibarat kita beribadah 360 tahun. Wah, lama. Lama, banyak tuh. Banyak tuh, dibalas semua pahala oleh Allah. Kalau 100 hari kita sholat sunat awabin, ibarat beribadah 1200 tahun. Maka semoga Allah kuatkan iman kita supaya kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, terutama baca Quran karena ini bulan turunnya Quran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata Rasul di bulan Ramadan ini wad-da'awat mustajabah. Doa-doa pasti dikabul Allah, diijabah oleh Allah. Allah memiliki perhatian khusus kepada doa kita selama di bulan Ramadan. Maka kata Imam Ibn Athaillah dalam kitab Hikam, jangan lupa di bulan Ramadan ini minta seperti yang diminta para nabi-nabi terdahulu. Karena ini pasti dikabul. Minta seperti yang diminta para wali-wali terdahulu. Apa yang diminta oleh para nabi terdahulu? Apa yang diminta oleh para wali-wali terdahulu? Yang diminta oleh para nabi, yang diminta oleh para wali, kata Imam Ibn Athaillah, matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyyah wal qiyamu ala hukukir rububiyah. Dua saja. Yang pertama adalah as-sidqu fil ubudiyyah. Minta betul-betul, kata Imam Ibn Athaillah, minta betul-betul supaya sungguh-sungguh dalam ibadah. Ini kedengarannya sepele ini. Tapi sungguh-sungguh dalam ibadah inilah yang membuat Rasul bengkak kakinya dalam sholat. Kemudian sungguh-sungguh dalam ibadah inilah yang membuat Sayyidina Abu Bakar menghabiskan malamnya dengan zikir. Sungguh-sungguh dalam ibadah inilah yang membuat Sayyidina Umar menjadi orang paling warok setelah para nabi dan rasul. Sungguh-sungguh dalam ibadah inilah yang membuat Sayyidina Utsman bin Affan, membuat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, membuat Sayyidina Talha, membuat Sayyidina Ubaidillah, membuat para sahabat-sahabat menghabiskan malamnya dengan Al-Quran. Sungguh-sungguh dalam ibadah. Minta betul-betul kita minta betul-betul supaya sungguh-sungguh dalam beribadah. Karena bahaya Pak ini, kalau tidak sungguh-sungguh dalam ibadah, maka sholat itu tak ada maknanya. Kalau tak sungguh-sungguh dalam ibadah, sholat itu hanya menjadi gerakan hampa. Apa bedanya dengan senam? Gerakan hampa, awalnya takbiratul ihram ditutup dengan salam. Kalau tidak sungguh-sungguh. Ya, wa kam min insanin yusalli walakin salatuhu la tamna'uhu man ittaba'a hawahu. Berapa banyak orang yang sholat tapi tak mampu mencegahnya dari mengikuti hawa nafsunya. Artinya sholatnya ini semacam tak bermakna. Kalau tidak sungguh-sungguh zikir juga tidak berbekas. Kalau tidak sungguh-sungguh zikir hanya menjadi kalimat. Apa bedanya dengan kalimat lain yang diulang-ulang? Ya, wa kam minan nasi yaqumuna bi zikrihim walakinna zikrahum la yakhluqus salama fi nufusihim. Berapa banyak orang yang berzikir tapi setelah zikir hatinya tetap resah. Setelah zikir hatinya tetap gelisah. Setelah zikir hatinya tetap susah. Kenapa? Yang salah bukan zikirnya, yang salah bukan sholatnya, tapi yang salah apa? Iman yang ada di dalam kalbunya, yang membuat kesungguhan dalam beribadahnya kurang. Itu tidak sungguh-sungguh dalam ibadah. Ini bahaya. Maka minta betul-betul menjelang berbuka, selesai sahur, selesai baca Quran, ya waktu-waktu mustajab doa, minta ya Allah sungguhkan kami dalam ibadah. Baru setelah itu kita minta lain. Jadikan ahlul Quran, anak kita hafiz-hafizah Quran, ya, orang soleh-solehah. Itu yang pertama. Lalu minta yang kedua adalah al-qiyamu ala hukukir rububiyah.
Istiqomah. Setelah sungguh dalam ibadah, tinggal istiqomah, menjaganya. Sampai kapan? Sampai datang ajal kematian. Ya, karena setelah mati tidak bisa lagi ibadah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita dengarkan sabda Rasul dalam suatu riwayat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahra Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilas sayatin." Rawahul Bukhari. Kata Rasul, kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu terbuka. Ini selama bulan Ramadan, pintu-pintu surga terbuka. Dalam riwayat lain, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka. Apa maksudnya pintu rahmat Allah terbuka? Apa maksudnya pintu langit, pintu surga terbuka di bulan Ramadan? Maksudnya adalah pintu rahmat Allah, pintu kasih sayang Allah terbuka luas di bulan Ramadan. Maka ayyuhal ibad, wahai hamba-hamba Allah, jadilah kita orang yang mengejar dan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, pandangan khusus dari Allah selama di bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal kebaikan, dan jangan hanya fokus dengan hablum minallah. Kita fokus dengan zikir, tapi orang-orang saudara muslim kita menangis kelaparan. Kita fokus dengan Quran, tapi kita lihat di pinggir jalan anak-anak kecil menangis karena kelaparan. Tak ada maknanya ibadah itu. Nah, maka kemudian yang perlu kita perhatikan adalah saudara muslim kita. Jadi siang ini kita perut kosong. Saudara muslim kita, kaum fakir miskin, anak-anak yatim, perut mereka juga kosong. Tapi kalau nanti masuk berbuka puasa, kalau kita buka puasa, kita pernah terpikir tak mereka itu berbuka atau tidak? Ya, bahkan segenggam nasi, seteguk air minum, mereka susah. Maka ini penting untuk diperhatikan. Wallahi, demi Allah, senyuman dan rasa syukur yang keluar dari mulut fakir miskin, rasa syukur yang keluar dari mulut anak yatim, yang kita beri pakaian, yang kita beri makanan, wallahi demi Allah, itu lebih berguna bagi kita, itu lebih bermanfaat bagi kita di masa ini dibandingkan kita membangun masjid-masjid. Ini yang paling kita pentingkan, ini yang harus kita perhatikan. Hak-hak saudara muslim kita. Banyak kita kalau di pinggir jalan melihat anak-anak kecil sampai larut malam mereka belum tidur. Kenapa? Mereka cari makan untuk besok. Apalagi masuk masuk Syawal nanti, dekat-dekat Ramadan, perhatikan zakat fitrah kita, perhatikan zakat mal kita. Kita harus pastikan bahwa yang menerima zakat kita adalah orang yang benar-benar berhak menerimanya. Perhatikan, anak-anak kecil nanti setelah dekat Ramadan ada pakaian-pakaian lama yang tidak terpakai lagi, sebar Pak ke pinggir-pinggir jalan, sebar. Wallahi, ucapan syukur mereka itulah yang akan menolong kita nanti di alam barzah, menolong kita di yaumil mizan, menolong kita di hari pertimbangan. Karena apa? Karena dengan mereka fakir miskin yang kita lihat kelaparan lalu kita biarkan, itulah yang akan menjadi hisab terberat bagi kita. Maka ini yang diperhatikan, yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya rasa banyak kurangnya, banyak salahnya, saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Boleh? Boleh. Kalau mungkin
kita sering mendirikan sholat witir. Ada tempat yang sholat witirnya 2 salam, ada yang 1 salam. Mana yang benar? Yang kedua, maksud hati menuju gunung, apa daya tak sampai. Maksud hati ingin mendirikan sholat tarawih 1 bulan full, tapi kenyataannya baru sepertiga bulan. Saya banyak yang bolong-bolong atau yang terlambat dan lain sebagainya. Apakah ada kode sholat tarawih? Yang ketiga, ketika kita sedang berpuasa di siang hari kita sering mandi dan ada yang masuk ke telinga tanpa disengaja. Kemudian akan berbunyi dong-dong. Kemudian itu menyebabkan kita pun harus memasukkan air ke telinga, kemudian kita buang. Apakah yang demikian itu tidak membatalkan puasa? Itu saja 3 Ustaz. Terima kasih. Cendrawasih Guru Irian. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, saya coba jawab. Kalau saya tidak bisa, saya bilang tidak tahu. Yang pertama, witir 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Dipisah. Ada yang 3 rakaat langsung. Yang 3 rakaat langsung ada dalilnya, bisa dipakai juga, dan dalilnya dibenarkan secara standar fikih, bukan sekedar fadilah amal. Yang dipisah 2 rakaat dan 1 rakaat juga ada dalilnya dan lulus standar fikih, artinya bisa dipakai semua. Itu yang saya ketahui. Lalu yang kedua mengenai sholat tarawih. Kodok tarawih. Oh, ketinggalan tarawih. Saya rasa tarawih ini cuma ada di bulan Ramadan. Boleh dikodok sebelum sahur. Jadi bulan Ramadan, masih dalam Ramadan juga, Pak. Kemudian air yang masuk dalam kuping, dalam telinga. Imam Syafi'i karena beliau berprinsip pada kehati-hatian, beliau mengatakan itu batal. Ada sesuatu yang masuk dari beberapa rongga, salah satunya rongga telinga, itu membatalkan puasa. Ada yang memakruhkan karena tidak disengaja, seperti itu. Ada yang memakruhkan. Saya rasa itu cuma yang bisa saya ini Pak sampaikan. Bapak Ibu, marilah kita doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.